dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Din, sekarang pastinya ada topik yang sangat menarik karena tadi saya udah mulai ngintip-ngintip. Langsung aja Bang Din kita bahas. Ya, ini sebuah falsafah dari Pulau Sumbawa, tepatnya dari daerah Bima, suku Mbojo namanya. Mbojo. Yang relevan dengan kondisi sekarang di tengah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Ya, betul. Yang menimbulkan climate change and global warming, perubahan iklim dan pemanasan global. Maka dari Bima ini ada local wisdom, kearifan lokal yang menarik sekali ya. Ngaha aina ngoho. Kan nggak paham kan? Nggak. Ini kebetulan ada santri PMI Malela yang berasal dari Bima. Fatih bisa jelaskan apa arti ngaha aina ngoho? Ngaha itu artinya makanlah, aina artinya tapi jangan, ngoho artinya merusak. Ngaha aina ngoho, makanlah tapi jangan merusak. Ternyata singkat ngaha ngoho hampir sama ya. Ngaha itu makan, ngoho merusak. Aina jangan. Maka ngaha aina ngoho, makanlah tapi jangan merusak. Ini penting di banyak daerah termasuk di Pulau Sumbawa dan pulau-pulau lain. Banyak peladang dan petani yang membakar hutan untuk menyiapkan lahan agar subur untuk ditanami. Pesannya boleh makan tapi jangan merusak. Boleh juga, jangan merusak diri sendiri. Karena makan kebanyakan, kekenyangan, akhirnya ngantuk. tubuh, bukan ngantuk, tubuh penuh penyakit. Ini pesan dari falsafah dari Bima ini. Ngaha aina ngoho, ini juga ada ustazah dari Bima nih. Dari Bima. Apa penjelasan dari orang Bima nih? Kalau yang saya tahu sebagai orang Bima, ngaha aina ngoho itu seperti yang Ananda jelaskan tadi, itu kalau makan jangan merusak gitu. Tapi itu mungkin lebih ke mengajarkan kita bagaimana hidup lebih sederhana gitu. Ketika kita mencari nafkah, mencari makan, tapi tidak berlebihan gitu. Secara sederhana menempuh jalan tengah. Ya, hidup secara moderat, jangan berlebih-lebihan. Ya. Untuk lebih jelasnya, tolong jelaskan apa arti dari pepatah dari daerah Anda, ngaha aina ngoho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaha aina ngoho adalah salah satu filosofi orang Bima di Nusa Tenggara Barat. Filosofi ini mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak serakah, selalu sabar dan mencintai alam, serta menjaga alam. Sehingga terjadi harmonisasi antara alam dan manusianya. Filosofi ini juga mengajarkan kepada masyarakat Bima untuk tidak menggunduli hutan dan gunung. Masyarakat Bima boleh menanam di gunung tapi tidak boleh berlebihan, yang akan berakibat banjir dan merusak kehidupan manusia dan alam. Ngaha aina ngoho berarti boleh makan tapi jangan sampai menghabiskan atau berlebihan dan bahkan merusak, sehingga terjadi kerusakan alam, sehingga terjadilah banjir, longsor, dan lain sebagainya. Ternyata menarik, luar biasa penjelasan tadi. Kita menjadi lebih paham. Ngaha aina ngoho, mohon maaf, saya meminjam falsafah ini dalam berbicara di konferensi internasional tentang pelestarian lingkungan hidup dengan mengatasi climate change and global warming. Mengutip falsafah ini yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, eating without destroying. Makanlah tanpa merusak.
Dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, tadi penjelasan Ayahanda juga sudah banyak menjelaskan tentang falsafah ngaha aina ngoho Ayahanda. Hanya saja pertanyaan di sini Ayahanda, mengapa terkadang kita itu lupa antara batasan memanfaatkan dan juga merusak tersebut Ayahanda? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan mengapa ini, tadi saya mengenalkan terjemah bahasa Inggris yang pernah saya sampaikan di konferensi internasional, meminjam local wisdom dari Bima ini. Ngaha aina ngoho mengandung arti eating without destroying. Ya. Kita dengar ini ada santri Pemuda Malela yang berasal dari Taiwan. Ananda Fatih, apa bahasa Taiwan, bahasa Mandarin? Ngaha aina ngoho. Ngaha naya ngoho artinya Taiwan 吃饭不要吃太快，不然会不好消化。谢谢。 Oh, Sisi. Ustazah Cici, Iya, apa paham? ini. Nah, mengapa falsafah ini perlu kita hidupkan? Tadi sudah diawali, karena kita menghadapi situasi dalam kehidupan manusia ini yang melampaui batas. Ya. Ketika dia makan, melampaui batas, berlebihan. Dan ketika mencari makan, termasuk dengan mengambil sumber bahan makanan dari alam ciptaan Allah ini, berlebih-lebihan sehingga merusak. Termasuk untuk mengembangkan ekonomi di daerah kita ini, termasuk di tempat peribahasa ini berasal. Hutan-hutan digunduli dan ditanami jagung dengan harapan jagung kemudian bisa diekspor, mendatangkan income ekonomi, tapi kemudian hutan menjadi gundul dan ketika hujan deras menimbulkan banjir, musibah yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di berbagai daerah ini karena manusia berlebihan dalam memproduksi sumber daya alam, mengeksplorasi yang bersifat mengeksploitasi. Maka kita disadarkan oleh falsafah dari Mbojo Bima ini, ngaha aina ngoho, makanlah tapi jangan merusak. Termasuk santri nggak boleh makanlah, piringnya dirusak. Ini sekedar joke ya. Ini saya kira ada akar pada Islam ya, Ustazah Rashida Diana. Betul, di dalam Al-Quran banyak sekali mengarahkan kita kepada tata cara bersikap, berbuat, beramal soleh itu ada caranya. Dalam kebaikan pastinya. Banyak dikatakan di dalam ayat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan ada juga tadi yang Ustazah bilang, makan tapi jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Jadi semua sudah diatur dalam Islam, tidak perlu repot. Ini dua ayat penting dari Al-Quran. Yang pertama tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini terkait dengan ayat penciptaan manusia. Adam alaihissalam manusia pertama, ya, kakek moyang umat manusia sekarang ini, yang menjadi khalifatullah fil ard, ya, God's vicegerent, wakil Allah di muka bumi untuk membangun bumi. Pesannya kepada Adam dan keturunannya, wala tufsidu fil ardi, jangan merusak di muka bumi ini, ba'da islahiyah, setelah Allah memperbaikinya, menyiapkan bumi ini dengan segala kebaikan untuk kehidupan kita. Tapi jangan melampaui batas, mengeksploitasi alam sehingga terjadi kerusakan, datanglah musibah. Dan inilah sekarang yang disebut dengan climate change and global warming, yaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Bahkan Sekjen PBB menggunakan istilah global boiling. Bukan global warming, pemanasan global, tapi pemanasan pendidihan global. Mendidih. Lihat iklim sudah berubah akibat perbuatan manusia, dan Allah nyatakan
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, di muka bumi ini akibat ulah perbuatan manusia yang tidak menerapkan ngaha aina ngoho, tapi ngaha terus, makan terus, dan ngoho terus, ainanya hilang, tampanya itu. Jadi aina ini yang bahasa Arabnya di mana? Ngaha makan terus, tapi ngoho jalan terus. Inilah yang mengakibatkan kerusakan. Mengapa ini perlu kita angkat? Untuk menjadi peringatan bagi kita. Dan ini bukan hanya untuk rakyat Bima, tapi untuk rakyat Indonesia, bahkan seluruh penduduk dunia. Dipersembahkan oleh Bismillahirrohmanirrohim. Ismi Rizkiana Fatma Hidayah. Anna min Sauful Ashir. Afan ya abana, indi su'alun wahid. Kaifa ngaha aina ngoho tu'allimuna litangfidi hadhihi tabi'ah awil alam duna tadmiriha. Ya, syukran ya binti. Terima kasih Ananda, siswa kelas 10 yang menanyakan bagaimana falsafah ini dapat mempengaruhi kita sehingga kita tidak melakukan pengerusakan terhadap lingkungan hidup. Jawabannya adalah falsafah, nilai-nilai kebaikan seperti ini harus ditanamkan kepada manusia sejak dini, terutama dari pendidikan keluarga. Kalau keluarga-keluarga muslim mendidik anak-anaknya sejak usia 1 tahun, 2, 3 tahun untuk jangan merusak. Ada pot bunga di rumah, ketika sang anak cenderung merusaknya, segera larang. Segera didik. Ya, anakku yang berusia 1-2 tahun ya, pamannya ada kecenderungan merusak di rumah ya. Oh, makanan dibuang-buang, dikocar-kacirkan ya. Tapi sang anak diajari, ini adalah karunia ilahi untuk kita makan. Maka ya kita makanlah sekedarnya, jangan berlebihan. Jangan air sudah dibuang-buang. Pendidikan dari keluarga. Keluarga muslim dapat mendidik anak-anaknya sedini mungkin. Baru nanti ketika di sekolah, SD, SMP, di pesantren, para pendidik, para guru menanamkan lagi nilai-nilai ini. Ya, bila perlu ya tidak hanya di Bima, tapi di daerah-daerah diajarkan. Masing-masing daerah. Ngaha aina ngoho. Atau dalam bahasa daerah masing-masing, saya kira ada itu. Inilah salah satu cara ya, agar nilai-nilai kebaikan seperti ini dapat tersosialisasikan dan tumbuh berkembang di kalangan generasi-generasi dan generasi penerus dari masyarakat ini gitu. Tadi kan sudah dikasih ajaran. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah pengawasan. Sudah ada pelajaran, kemudian sudah ada juga hukumnya mungkin. Tinggal kita semuanya mengawasi kalau ada orang yang barangkali. Negara perlu mengawasi dengan memproduksi hukum undang-undang yang melarang pemotongan pohon, penebangan pohon, yang disebut illegal logging yang terjadi, termasuk dalam hal tambang. Jangan sampai merusak, tidak semata-mata untuk mendatangkan pemasukan devisa bagi negara, tapi jangan sampai merusak lingkungan hidup. Mungkin ada jalan keluar lain. Kalau dari saya kemungkinan paling penting Ayahanda, yang paling pertama kita lakukan adalah bagaimana merubah mindset atau pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Mungkin dengan program sosialisasi juga harus lebih digencarkan lagi. Perubahan mindset, perubahan cara berpikir, perubahan alam pikiran.
bahwa merusak lingkungan hidup itu membawa malapetaka bagi Benar. kita semua. Bukan hanya bagi pelakunya, Benar. tapi bagi masyarakat luas. Mindset seperti inilah yang harus ditanamkan. Ada jalan keluar lain? Kalau menurut saya juga saya setuju tadi yang jalan keluar dari Ustazah sama Ustadz Taufik itu tentang pengawasan dan hukum, kemudian kesadaran diri. Nah, selain itu mungkin menurut saya kita sebagai umat Islam sudah diajarkan juga tentang ayat-ayat yang sudah dijelaskan sama Ustazah dan Ayahanda tadi. Pentingnya juga kita belajar, tapi harus juga mempraktikkan nilai-nilai tersebut, tetap melestarikan nilai yang ada di lokal-lokal maupun Indonesia itu sendiri. Oke. Yang Ustazah. Dari sekian banyak hal-hal yang perlu kita arahkan untuk kebaikan, yaitu mungkin hal yang terakhir mungkin dalam hal ini mungkin bisa saling mengingatkan satu sama lain, mendukung untuk kebaikan. Jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Iya. Pengawasan oleh keluarga, oleh sekolah, oleh pemerintah dengan undang-undang, rubah mindset lewat proses pendidikan. Tadi juga ada solusi, terakhir ini peringatan. Ketika ada yang melanggar, merusak, yang tidak dapat menahan diri, kita sesama manusia, apalagi umat ini, memberi peringatan. Itulah watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, peringatan saling mengingatkan untuk jangan berbuat kerusakan, karena nanti dampaknya akan terkena bagi kita semua. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.